Aksi unjuk rasa mengoyak di berbagai daerah Indonesia tempo hari. Aksi unjuk rasa tersebut memenuhi ruang digital kita. Dari berbagai macam konten yang muncul di media sosial, ada satu tulisan yang mengusik hati kita. Konten itu dibuat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di akun Instagram pribadinya. Judulnya pendek, Lukisan Bunga Itu. Tulisan ini lahir dari pengalaman pahit. Rumah Sri Mulyani baru saja dijarah habis-habisan oleh massa. Tulisan itu menyiratkan bahwa Sri Mulyani bukan sekedar kehilangan harta benda, tapi juga kehilangan rasa aman, kepastian hukum, bahkan kehilangan rasa percaya pada manusia lain. Dari tulisan Sri Mulyani itu, kita juga bisa merasakan emosi yang berlapis-lapis. Ada amarah, ada kesedihan, ada keputusasaan, dan ada secuil harapan yang berusaha tetap dipertahankan oleh Sri Mulyani. Dari tulisan itu, kita juga bisa membaca nada kemarahan Sri Mulyani pada media. Apa yang sebenarnya membuat Sri Mulyani marah dan kecewa pada media? Kita bahas setelah ini. Membaca tulisan Sri Mulyani di akun Instagram pribadinya seperti membaca kesedihan seorang korban kejahatan. Sri Mulyani layak sedih, bukan hanya karena lukisan pribadinya hilang, lukisan yang punya makna mendalam bagi keluarganya, tapi juga karena melihat betapa nilai kemanusiaan kita runtuh dan hancur berkeping-keping. Ketika Sri Mulyani menyebut nama-nama korban jiwa yang meninggal dalam kerusuhan, duka itu menjadi kumpulan kolektif. Itu bukan lagi sekedar kehilangan benda pribadi, tapi juga luka sebuah bangsa. Dan di balik itu semua, ada kalimat harapan yang menyentuh. Sri Mulyani menulis, "Indonesia adalah rumah kita bersama. Jangan biarkan dan jangan menyerah." Kalimat itu bukan sekedar pesan politik bagi saya, tapi suara hati Sri Mulyani yang sedang berusaha mempertahankan harapan, meski ia ada di tengah reruntuhan. Sri Mulyani bagi saya tidak hanya berharap. Di tengah tulisannya terselip kesan kemarahan ketika dia melihat tayangan video pendek yang menunjukkan seorang penjara keluar dari rumahnya dan dengan tenang ditanya oleh seorang perekam video, "Dapat apa, Bang?" Dengan nada setengah bangga, si penjara menjawab singkat, "Lukisan." Bagi penonton seperti saya, jawaban itu terasa absurd. Si penjara seolah-olah sedang bercerita tentang hasil belanja barang diskon di supermarket. Padahal kita tahu itu hasil dari kekerasan dan kejahatan, aksi penjarahan. Bagian itulah yang paling menusuk hati kita lebih dalam, lebih menyayat daripada cerita penjarahan itu sendiri. Tentang bagaimana media dan media sosial ikut andil menormalisasi absurditas. Di titik ini kita bisa memahami mengapa Sri Mulyani begitu marah, bukan hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada media. Semua media, bukan hanya media arus utama, tapi juga media sosial. Karena bagi Sri Mulyani, media yang seharusnya jadi pengawal akal sehat publik justru berubah menjadi panggung hiburan dari sebuah tragedi. Pada titik inilah saya jadi teringat tentang jurnalisme empati, pedoman peliputan media di tengah aksi kerusuhan. Apa itu jurnalisme simpati? Secara sederhana, jurnalisme simpati adalah
cara media meliput dengan menempatkan manusia, yaitu korban, keluarga, masyarakat, sebagai pusat perhatian. Ia bukan sekedar soal fakta dingin atau headline yang sensasional, tapi tentang bagaimana berita disajikan dengan rasa, dengan kepedulian, dengan kesadaran bahwa di balik setiap peristiwa ada orang-orang yang sedang terluka, ada korban. Mari kita jujur, berapa sering kita melihat media menayangkan video kecelakaan tanpa sensor, terutama di media sosial. Berapa sering para pengunggah video menodongkan handphonenya kepada keluarga korban yang masih syok dengan pertanyaan yang menusuk. Ini juga kerap kali dilakukan para reporter televisi yang mewawancara korban gempa misalnya, bencana alam, dan sebagainya. Berapa sering berita kriminal ditulis dengan bumbu-bumbu drama, seolah-olah itu adegan sinetron. Semua demi klik, demi rating, demi angka, demi jumlah penonton. Padahal setiap kali media memilih jalan itu, ada luka yang diperbesar, ada rasa hormat yang hilang, dan ada kepercayaan yang runtuh. Jurnalisme empati justru mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah pertanyaan ini perlu? Apakah gambar ini pantas ditayangkan? Apakah berita ini membantu masyarakat memahami tragedi? Atau justru menjadikannya hiburan? Aksi unjuk rasa massa tempo hari sebetulnya bisa menjadi alat bagi semua media. Bagaimana media benar-benar harus melaporkan kerusuhan tanpa memperparah luka masyarakat. Disinilah konsep jurnalisme empati menjadi esensial dan fundamental. Jurnalisme empati bukan tentang mendorong wartawan menangis, ikut bersedih di depan kamera, melainkan menyadari bahwa setiap kata, setiap potongan gambar punya dampak pada emosi manusia. Jurnalisme empati menekankan sisi belas kasihan dan kemanusiaan, bahwa korban bukan sekedar objek berita, tapi manusia yang berduka, manusia yang kehilangan. Pemberitaan seharusnya mencerminkan rasa dan tidak menggiring penonton pada perasaan jijik atau takut, tapi lebih mengajak mereka berbagi rasa. Teman-teman, kemarahan Sri Mulyani sebetulnya adalah alarm keras untuk dunia media kita. Ia seolah-olah berkata, hati-hati, jangan sampai media justru menjadi penjara kedua. Bukan penjara barang, tapi penjara perasaan. Karena kalau empati hilang, media bukan lagi menjadi jendela kebenaran, melainkan pisau yang melukai orang yang sudah jatuh. Dan lebih jauh lagi, kemarahan itu juga diarahkan pada kita semua sebagai audiens. Karena media mencerminkan apa yang kita konsumsi. Kalau berita sensasional laku, berarti kita membelinya. Kalau penderitaan orang lain menjadi tontonan, berarti ada bagian dari diri kita yang menikmatinya. Jurnalisme empati pada akhirnya bukan hanya tugas media. Ia adalah tanggung jawab kita bersama sebagian dari masyarakat. Tanggung jawab untuk memilih, untuk mendukung media yang beretika, dan untuk berhenti mengklik berita yang hanya menjual duka orang lain. Saya melihat di akhir tulisan itu, Sri Mulyani menulis, dalam kerusuhan tidak pernah ada pemenang. Kalimat itu bukan hanya tentang kerusuhan di jalanan, tapi juga tentang kerusuhan di ruang informasi. Karena ketika media lebih memilih sensasi ketimbang rasa, sebetulnya kita semua adalah orang yang kalah.
Maka mari kita bayangkan media yang berbeda. Media yang ketika meliput tragedi justru mengangkat cerita para penyintas dengan penuh hormat. Media yang ketika menayangkan berita mengutamakan keutuhan fakta dan martabat manusia. Media yang berani menolak rating instan demi menjaga rasa kemanusiaan. Itulah teman-teman jurnalisme empati. Jurnalisme yang bisa membuat kita percaya lagi bahwa media ada di pihak kita, di pihak korban, di pihak kemanusiaan. Teman-teman, semoga dari tragedi ini, tragedi yang menimpa Sri Mulyani dan para korban kerusuhan, kita bisa belajar satu hal penting, bahwa di balik setiap berita ada manusia loh, ada air mata, ada luka, dan ada harapan. Tugas kita semua, baik jurnalis, pembaca maupun sebagai bangsa, adalah menjaga agar empati itu tidak hilang. Karena tanpa empati, berita hanya jadi kebisingan yang kosong. Tapi dengan empati, berita bisa menjadi cahaya yang menuntun kita semua melewati kegelapan. Terima kasih sudah mendengarkan acara ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Taufik.